pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Istaidu ad-doa bidayah. Kafir, berdoa selesai. Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, kita diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam memahami materi yang akan Ibu berikan pada hari ini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, sebelumnya alhamdulillah ya kita bisa bertemu ya walaupun dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Ini harusnya berapa orang? 18. 18. Hadir semua? 3 orang. Siapa? 3 orang yang tidak hadir, nak? Jasinda karena sakit, kemudian mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Oke anak-anak ya? Ibu akan menjelaskan ya untuk materi kita pada hari ini. Ibu akan bertanya dulu tentang materi yang pernah Ibu berikan kemarin ya. Kemarin itu Ibu memberikan tentang biografi anak ya. Biografi daripada Wali Songo. Masih ingat Pak? Ini gambar siapa? Para Wali Songo. Ada berapa? 9. Songo itu apa? 9. Bahasa apa? Jawa. Ya banyak yang dari Jawa ini. Oh banyak ya. Oke ya. Wali Songo ya. Jadi ada 9 wali. Sekarang yang akan Ibu tanyakan tentang biografinya. Siapa yang masih ingat tentang biografi dari Sunan Gunung Jati? Oke? Oke, silakan. Ya. Oke, gimana? Kalau menurut saya, yang saya tahu dan saya baru baca, si Sultan Syarif Hidayatullah ini atau Sunan Gunung Jati ini malah tidak mau menetap di Mesir. Dia malah ingin menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa di tempat karena kelahiran sang ibunya. Kita tahu ya nak ya, bahwasanya Wali Songo ini sangat berjasa ya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Berjasa nggak? Berjasa ya. Berkat beliau ya, Islam di Indonesia menjadi apa? Mayoritas. Dan itu tidak hanya tidak gampang gitu ya. Jadi karena kenapa? Banyak cara-cara, banyak strategi-strategi yang dilakukan oleh para wali. Ya, begitupun juga kalian ya. Kalau ingin lulus dengan hasil maksimal, nilai yang baik, kemudian diterima di perguruan tinggi favorit ya, maka pasti ada strategi-strategi ya. Jadi sudah punya strategi-strateginya? Sudah? Harus punya ya, sebagaimana Wali Songo ini ya. Strategi dakwah Wali Songo ya. Mempelajari tentang strategi dakwah Wali Songo, yang pertama adalah Ibu ingin kalian itu mampu menelaah strategi dakwah Wali Songo dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu membuat peta konsep strategi dakwah Wali Songo dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu mendesain media dakwah Wali Songo dengan baik. Oke. Yang pertama adalah Sunan Gresik ya. Kalau dilihat ya, Sunan Gresik itu dakwanya dimulai dari perdagangan ya, yang dilanjutkan dengan pendekatan politik serta mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Ya, selanjutnya Sunan Ampel ya, strategi dakwanya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Ada yang tahu apa nama pesantrennya? Oke betul, pesantren Ampel Denta. Itu di mana nak? Surabaya, betul sekali ya. Jadi dididik semua santri di sana agar menjadi dai-daiyah yang terbaik. Kemudian kalau sudah ilmunya banyak ya, maka akan disebar kemana? Ke penjuru Nusantara untuk mensiarkan Islam di sana. Selain itu juga ia dikenal sebagai negarawan ya, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Ada yang tahu kerajaan Islam pertama di Jawa? Demak, betul ya. Nah, ini atas prakarsa daripada Sunan Ampel ya. Jadi dalam segi politik juga ada ya selainnya. Yang terakhir itu salah satu ajaran falsafahnya yang terkenal adalah Mohlimo ya. Sunan Kudus. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwahnya menggunakan pendekatan budaya dan juga memainkan peran sebagai sosok
yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Jadi pendekatan kulturalnya itu Sunan Kudus ini hina. Jadi dia itu tidak memperbolehkan untuk menyembelih sapi. Kira-kira kenapa kok nggak dibolehin menyembelih sapi? Karena masyarakat Jawa pada saat itu menganggap sapi itu hewan yang suci dan tidak boleh disembelih. Oke ya, berarti itu sebagai bentuk apa itu? Toleransi. Toleransi beragama ya. Jadi toleransinya sangat tinggi. Dia Sunan Giri strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, pendidikan, juga karya-karya seni yang ia ciptakan. Karya-karya seni yang ia ciptakan ya, seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Gunung Jati ya, strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Jadi dia ini pernah menjadi Raja Cirebon ya. Selanjutnya ia juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan juga Demak untuk meluaskan dakwahnya ya. Adalah Sunan Kalijaga. Strategi dakwah Sunan Kalijaga yang amat terkenal adalah seni dan juga budaya dengan menggunakan pendekatan kultural, termasuk diantaranya wayang dan gamelan. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria ya, dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, pelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Dia juga menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam ya. Selanjutnya, Sunan Bonang itu sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Dia mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, syair, dan sastra sufistik ya. Jadi seni ya, sama sufi juga berarti kejiwaan, tasawuf juga ya. Makanya dia menciptakan tembang, ada namanya Tombo Ati. Apa itu Tombo Ati? Obat hati. Obat hati. Selanjutnya yang terakhir ada Sunan Derajat ya. Ia melaksanakan dakwahnya dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa Macapat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Selesai, kita sudah menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Dari penjelasan Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya pengen nanya, Bu. Oke, silakan. Tentang falsafahnya Sunan Ampel tadi yang mau limo, kan itu masih menggunakan bahasa Jawa. Bisa tolong jelasin pakai bahasa Indonesia nggak, Bu? Biar lebih jelas. Oke, terima kasih ya. Dari kalian mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke. Nah, silakan. Untuk falsafah menglima sendiri, menglima itu artinya 5 larangan. Yang pertama itu ada mau main, atau mau main ini artinya tidak mau bermain. Kata bermain di sini itu tidak mau bermain judi. Oke, terima kasih Ibu ini ya, Ibu Langi kembali ya untuk semuanya. Jadi mohlimo yang pertama itu mau main, artinya tidak berjudi. Kemudian yang kedua tadi mau itu kan minum, ya kan? Mau bahasa Jawa minum ya. Tapi nggak mungkin dilarang minum air putih kan? Nah, berarti di sini adalah tidak boleh minum minuman keras. Yang ketiga itu adalah memadat. Madat itu artinya tidak boleh apa? Memakai sesuatu yang Memakai sesuatu yang membuatnya itu candu, seperti narkoba, ganja. Terus yang keberapa? 4, mau maling ya. Mau maling itu apa? Tidak boleh mencuri ya. Ada lagi yang bertanya? Oh iya. Pada masa Sunan Kalijaga itu penggunaan kemenyan sudah dialihkan untuk pengaruh ruangan. Tetapi mengapa masih banyak masyarakat yang menggunakan kemenyan itu untuk mengusir setan dan bisa dipercaya juga untuk menolak masalah atau bala? Oke ya. Yang tahu nggak kenapa? Oke, gimana? Ini menjawab, menurut saya itu karena keislaman masyarakat tersebut masih belum sempurna dan masih terpaut dan terikat dengan budaya yang lain. Jadi berarti Islamnya dia itu belum kafah. Kafah itu apa? Sempurna ya. Belum benar-benar memahami ajaran Islam. Kenapa? Karena budaya nenek moyangnya masih dipakai. Ya budaya itu dilihat-lihat dulu. Dia bertentangan nggak sama Islam? Itu nggak ya? Kalau bertentangan maka budaya itu harusnya ditinggalkan. Tapi kalau budayanya itu sesuai dengan ajaran Islam maka itu boleh. Kita buat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini.
Geografi Wali Songo. Strategi dakwah. Strategi dakwah. Ya, Wali Songo. Ya, yang pertama strateginya adalah lewat perdagangan. Ini dipakai oleh siapa? Sunan Gresik. Gresik. Yang kedua lewat apa? Kalian simpulkan dari ke-9 wali itu lewat apa saja? Pendidikan. Kedua, Pendidikan. pendidikan. Pendidikan ini siapa aja nih? Sunan Ampel. Ampel dengan mendirikan apa? Ampel Denta. Pesantren namanya? Ampel Denta. Ampel Denta. Terus siapa lagi? Sunan Gresik. Giri mendirikan pesantren Giri juga kan gitu. Namanya pesantren Giri ya. Terus siapa lagi? Sunan Gresik ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga itu lewat Pernikahan. politik. Betul. Politik ini dengan cara apa? Banyak itu menyebarkan mendekati raja-raja pada masa itu. Oke, mendekati ya. Jadi beliau melakukan pendekatan kepada penguasa saat itu. Karena kan kalau punya channel penguasa gampang tuh ya. Mensiarkan Islamnya bakal cepet tuh dapatnya ya. Kemudian selain itu Pernikahan. mendirikan Mendirikan kerajaan juga ya kan politik. Oke, selanjutnya yang keempat adalah apa? Seni dan budaya ya. Oke. Seni banyak. Apa aja seni? Sunan Kalijaga. Iya, dengan apa medianya? Tembang. Kemudian satu lagi tasawuf ya. Tasawuf itu dengan cara apa? Pendekatan. Pendekatan kepada Masyarakat. masyarakat dengan cara memberikan pengobatan gratis. Ya. Oke, terakhir ibu akan mengambil penilaian ya. Penilaian itu ada 3, ada kognitif itu pengetahuan ya, ada afektif yaitu sikap, dan terakhir adalah psikomotorik itu keterampilan. Untuk yang kognitif dan afektif itu ibu sudah share di aplikasi e-learning ya, via e-learning yang daring biar bisa ikut mengerjakan dan mengumpulkan di sana. Untuk yang kalian di sini ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nanti ibu akan meminta kalian untuk mendesain media dakwah yang kembangkan oleh para wali songo. Ibu akan bagikan ya. Silakan ditulis nama. Oke, sudah selesai ya. Waktunya sudah 10 menit. Silahkan bagi yang sudah selesai maju ke depan dulu untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azim Fikri Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang media dakwahnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di sini kebanyakan menggunakan media dakwah. Salah satunya yaitu tembang, yang salah satunya lagi yang diciptakan judulnya adalah Lir Ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wasumire. Apa maksudnya coba? Itu kan dalam bahasa Jawa ya. Iya. Coba dijelasin ke teman-temannya biar ngerti apa sih maksudnya tembang tersebut. Makna sebenarnya tentang lagu Lir Ilir ini adalah bangkitlah atau bangunlah. Di sini tembang Lir Ilir ini dimaksudkan untuk memberitahu orang-orang bahwa sebagai umat muslim kita harus sadar adanya Allah, dengan pantang menyerah jikalau ada rintangan dalam menyempurnakan rukun Islam. Media dakwah dari salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga juga. Tentang apa nak? Media dakwahnya yang dipakai? Yang dipakai yaitu wayang. Oh, wayang bagus ya, gambar wayangnya enak ya. Bagus ya. Oke, silakan dijelaskan bagaimana Sunan Kalijaga ya menggunakan media tersebut. Wayang ini digunakan oleh Sunan Kalijaga pada masa itu. Masyarakat Jawa masih mayoritas agamanya Hindu dan Buddha. Jadi Sunan Kalijaga memiliki ide untuk mengganti nama-nama dewa yang ada pada agama Hindu dan Buddha untuk menggantikannya dalam nama malaikat yaitu pada agama Islam. Jadi melalui pendekatan budaya kepada masyarakat pada kala itu. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih ya yang sudah mempresentasikan ke depan. Baiklah, sebelum kita tutup
alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Silakan doa dulu nak. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Kafin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.